Dengar baik-baik, gaji kalian cair rapi setiap bulan dari keringat rakyat yang hidupnya makin tercekik. Kalian duduk nyaman di ruangan ber-AC, rapat tak berguna, pidato kosong kumangka, sementara rakyat di luar menderita dan kalian pura-pura tuli. Kalian dibayar oleh petani yang kelaparan, buruh yang diperas, nelayan yang bertaruh nyawa kingkrau, bukan untuk jadi pejabat malas dan rakus. Jika jabatan hanya jadi tameng untuk lari dari tanggung jawab, kalian bukan pemimpin dan adalah pengkhianat kepercayaan rakyat. Dan ingat satu hal, rakyat tak lupa dan perhitungan itu pasti datang. Terima kasih. Dengar baik-baik, kami mahasiswa datang ke DPR bukan untuk foto, bukan untuk basa-basi. Kami datang membawa amarah rakyat. Di Sumatera, banjir bandang merenggut nyawa, hutan dibabat, kayu ilegal mengalir bersama mayat dan puing rumah. Ini bukan bencana alam, ini kejahatan akibat pembiaran. Menteri Kehutanan gagal total, hutan dijual, rakyat ditenggelamkan. Pejabat pura-pura tidak tahu. Kami tuntut DPR berhenti jadi penonton. Pecat Menteri Kehutanan sekarang juga. Usut mafia kayu. Hutan bukan milik pejabat, hutan milik rakyat. Dan jika negara diam, mahasiswa tidak akan diam. Pimpinan DPR yang kami hormati, saya bicara sebagai mahasiswa dan sebagai suara rakyat. Di Aceh Tamiang terjadi bencana, rakyat butuh pertolongan. Tapi yang datang justru mafia kayu. Mereka tidak membersihkan lokasi, tidak membantu korban. Mereka hanya mengambil kayu yang bernomor. Kemarin Menteri Kehutanan bilang angka itu jamur. Kalau benar jamur, kenapa dipilih, diangkut, dan diamankan? Di lokasi ada polisi dan TNI, tapi semuanya diam. Apakah hukum hari ini hanya berani ke rakyat kecil, tapi lumpuh saat berhadapan dengan orang penting? Yakin, mafia kayu tidak mungkin bergerak tanpa bekingan. Jika ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya hutan Aceh, tapi kepercayaan rakyat terhadap negara. Bapak-bapak DPR di sini, berhenti duduk nyaman, dengarkan suara kami. Kami mahasiswa menolak keras kebijakan bodoh ini. Di saat rakyat Sumatera terendam bencana, saat saudara-saudara kita kelaparan dan terjebak lumpur, pemerintah malah memperlakukan bantuan kemanusiaan dari diaspora seperti komoditas impor yang harus dikenai pajak. Ini keterlaluan, ini tidak manusiawi, dan jelas tidak punya hati. Kami tanya, untuk siapa negara ini bekerja? Apakah untuk rakyat yang sekarat atau untuk aturan kaku yang menghambat solidaritas? Diaspora kita di Singapura, Australia, Belanda, mereka ingin membantu, ingin cepat menyelamatkan nyawa, bukan mengurus birokrasi bodoh yang cuma bikin orang mati menunggu. Kami menuntut, hapuskan pajak untuk bantuan bencana, segera. Jangan biarkan birokrasi membunuh kemanusiaan. Jika pemerintah masih membiarkan ini, berarti kalian bukan melindungi rakyat, tapi membiarkan mereka mati karena kertas dan peraturan. Terima kasih. Terima kasih.